Baik, terima kasih Bapak Penatua Hans. Selamat siang menjelang sore. Salam. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk di dalam ibadah pemakaman ini. Dan memulainya saatnya kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita masuk dalam saat teduh untuk menaikkan doa pribadi di hadapan hadirat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah pemakaman kekasih Tuhan almarhumah Mama Bobarepi saat ini kiranya berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia, penguatan, dan penghiburan dari Allah Tritunggal kiranya atas saudara-saudara sekalian. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan yang membimbing kita dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Sabda Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pemakaman ini 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Demikian sabda Tuhan, dan mari kita sambut dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 416 ayat 1. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu, dan kata-kata selanjutnya. Kidung Jemaat 416. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk kita masuk di dalam pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di tengah-tengah peristiwa duka ini, dan di hari ini di mana kami mempersiapkan diri untuk kami boleh menghantar, membawa jasad Mama kekasih kami ke tempat yang telah kami sediakan. Dan saat ini ya Tuhan, kami melandasi dengan kami bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan, sehingga iman percaya kami diteguhkan, sehingga dengan firman Tuhan ini kami terus menjalani hidup yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh memaknai hidup ini. Dengan sungguh-sungguh kami berjalan di dalam jalan yang pasti bersama-sama dengan Tuhan. Karena keyakinan kami bahwa kelak kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan dalam Yesus Kristus, yang berjalan di dalam Engkau, kami akan bertemu kelak di Yerusalem yang baru. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, mari datang dan berfirmanlah kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 8. Judul dari bacaan ini, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka
ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Demikian bagian bacaan sabda Tuhan bagi kita. Berbahagialah saya dan saudara yang selalu rindu firman Tuhan dalam hidup ini. Termasuk di saat kita mengalami duka cita, kita tetap beriman kepada Yesus. Kita tetap merindukan firman Tuhan dalam hidup kita karena kita percaya bahwa firman Tuhan itulah kekuatan kita, pelita dalam arah langkah hidup yang Tuhan percayakan, dan memberi hikmat bagi kita di dalam kita memikirkan apa-apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah peristiwa duka ini. Shalom, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya membayangkan saat saya membaca bagian firman Tuhan ini. Ini kan Yesus bawa 3 orang muridnya di satu bukit. Dan tiba-tiba Nabi Hanaduk, yaitu Nabi Musa, Nabi Elia. Mereka ini sudah, Musa itu di waktu itu menampakkan diri, dia sudah meninggal 1500 tahun yang lalu. Elia 1200 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Tapi kenapa dong tiba-tiba muncul? Nah, ini hal yang penting untuk kita renungkan. Kenapa 2 nabi besar ini tiba-tiba muncul? Apa maksudnya mereka ada di gunung itu? Kenapa mereka bertemu dengan Yesus? Yang saya bayangkan tadi, kalau kita punya orang tua dulu, tiba-tiba saya sedang khotbah begini, satu berdiri di samping kiri, satu berdiri di samping kanan. Itu mungkin bapak mama ada yang bisa lari, ada yang bisa tapaku saja begitu. Kenapa ini orang sudah mati dulu, ini dia bisa ada kembali dengan kita? Ya. Memang kekasih-kekasih Tuhan tentang cerita ini banyak sekali yang berusaha mencari jawaban. Jawaban yang dimaksud, apakah 2 orang ini mereka nyata betul ada, atau ini hanya penampakan begitu. Penampakan itu contohnya waktu kita mimpi, tiba-tiba orang yang sudah mati dulu dia kasih tunjuk dia punya wajah. Dan dalam mimpi itu kita berbicara dengan dia. Tapi kenyataannya dia tidak ada. Hanya karena dia nampak itu di mimpi. Jadi banyak yang berpikir bahwa ini bukanlah benar-benar ya, yang menampakkan diri ini adalah Musa dan Elia dalam bentuk tubuh mereka. Itu hanya nampak, begitu, kelihatan. Kenapa bisa seperti itu Bapak Mama? Karena Musa dan Elia, mereka ini memang betul-betul sudah kembali ke sorga. Artinya mereka sudah mati dan sudah ada bersama Tuhan. Tapi kalau mereka sampai muncul dalam bentuk tubuh, itu hal yang tidak mungkin. Dasarnya apa? Yang bangkit pertama hanya Tuhan Yesus. Dan yang memiliki tubuh kemuliaan yang paling sulung hanyalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dengan tubuhnya yang baru, itu menunjukkan bahwa nanti kita kelak pun akan memiliki tubuh yang baru. Seperti Yesus Kristus. Nah tapi dari yang nampak ya, di mana Musa dan Elia ada di situ, ya, terlepas dari nyata atau tidak bahwa itu tubuh mereka, tetapi yang pasti bahwa meskipun dalam roh mereka hadir, tapi itu mereka.
menunjukkan di sini apa kekasih-kekasih Tuhan? Bahwa Yesus Kristus, dialah yang terbesar dari segala yang terbesar yang ada di bumi. Saya duluan yang ada di bumi. Kenapa? Karena Musa adalah orang penting yang pernah ada di bumi. Elia adalah orang penting yang pernah ada di bumi. Kalau sampai Yesus dia lebih tinggi, berarti di sini mau menunjukkan bahwa Yesus punya posisi itu harus di atas yang pernah ada di bumi. Itu yang pertama. Jadi apapun kita punya penghargaan, penghormatan terhadap orang-orang tua yang sudah meninggal, tetapi Yesus Kristus dia lebih tinggi. Hal yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan, Yesus bukan lebih tinggi saja dari yang pernah ada di bumi, bahkan yang ada di sorga. Yesus Kristus adalah pemimpin dari malaikat-malaikat. Itu kesaksian Alkitab. Salah satu contohnya yang iblis sendiri tahu. Waktu iblis bawa Yesus, waktu dia goda Yesus, dia bilang begini, mulejung dari atas gunung yang tinggi, kau lompat di bawah, dia bilang. Nanti malaikat-malaikat itu akan datang, dia taruh di tangan, kau tidak akan jatuh di bawah. Tetap nanti dong akan tada sama engkau. Karena iblis tahu bahwa Yesus ini adalah pemimpin malaikat-malaikat. Pasti malaikat-malaikat akan datang layani dia. Wah, siapa Yesus itu yang mau ikut sama perintah iblis? Tentu Yesus tidak mau. Yesus bilang tidak perlu kau suruh seperti itu. Kenapa kau mesti perintah sama saya? Karena tentu Yesus tahu bahwa dengan Yesus mengikuti perintah iblis, berarti iblis sudah ada di atasnya Yesus. Dan itu hal yang tidak mungkin. Sedangkan iblis sendiri adalah bagian dari malaikat yang pernah jatuh. Dan tentu dia berada posisinya di bawah Tuhan Yesus. Nah, di sini kekasih-kekasih Tuhan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pemimpin yang tertinggi, baik yang pernah ada di bumi maupun ciptaan yang ada di sorga. Karena malaikat itu adalah bagian dari ciptaan Allah, termasuk Yesus juga bagian dari Ia mencipta malaikat. Nah, hal yang berikut dari cerita ini, kita ingat tadi bahwa Petrus bilang begini, Yesus, lebih baik saya bikin 3 kemah. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ini pemikiran manusia dan ini pemikiran mewakili pemikiran kita manusia sampai saat ini. Kadang-kadang orang yang sudah meninggal, kita mau tahan dia. Supaya dia kalau bisa dia tetap ada di bumi. Tentu dia tidak mau. Kalau dia sendiri dia tidak mau. Kenapa? Karena di sorga itu dia sudah bahagia. Kebut apa lagi dia tinggal di bumi? Atau kita mau tahan di bumi? Sedangkan di bumi ini penuh dengan sengsara. Kan seperti itu. Sehingga kalau macam kita dengar di kota atau di Facebook dia bilang RIP, itu bahasa Inggris, rest in peace, istirahat dalam damai. Artinya dia sudah beristirahat dengan damai di sana. Untuk apa lagi kita panggil dia untuk tidak damai lagi di bumi ini? Itu kan tidak pas. Maksudnya di sini kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu merelakan dan kita bersyukur karena dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Termasuk mama kekasih ini. Dia sudah ada di pangkuan Tuhan, dia bahagia. Karena Yesus mengatakan, jangan tangisi akan aku, tangisilah dirimu. Artinya kita sekarang ini yang masih menjalani hidup ini di dunia ini yang pusing. Kira-kira kita bagaimana? Bagaimana caranya? Apa harus kita lakukan? Nah, ini kita yang masih berjuang di dunia ini. Nah, hanyalah tentu dalam pemahaman kita sebagai orang Sumba, ya, bahwa orang-orang yang sudah pergi itu mereka masih punya hubungan dengan kita. Itu tidak masalah. Karena dalam persekutuan, ya, sebagai tubuh Kristus, kita diikat oleh kehidupan yang saat ini dan kehidupan yang akan datang. Orang yang telah pergi dan orang yang masih ada, itu hubungannya tidak terlepas dalam iman atau dalam kasih kepada Kristus. Kita tetap menghargai banyak hal yang telah mereka lakukan yang menjadi ikatan bagi kita untuk kita terus menjalani kehidupan di bumi ini. Karena itu hal-hal yang hanya berhubungan dengan penghargaan boleh kita tetap lakukan.
yang kadang-kadang selanjutnya nanti orang datang seperti dikubur di atas atau kubur di sini, bakar lilin atau taruh sirip pinang, itu tidak masalah. Tapi kalau macam supaya berhasil, itu yang saya perlu tegaskan. Karena mungkin supaya saya lulus ini P3K, saya datang taruh sirip pinang, bawa aku absen tes P3K, tolong supaya saya lulus. Itu salah, minta berkat, tapi tidak bisa. Dia itu bukan sumber berkat dan dia sudah ada di sana. Yang kita minta kepada Tuhan, yang kita sampaikan apa? Boku apu, saya tahu engkau bersama dengan Tuhan atau engkau ada di tempat di mana Tuhan tempatkan. Tapi saya datang ke sini, namanya saya pernah ada di kampung ini, atau saya lahir karena kamu sehingga saya ada. Kamu mau dengar atau tidak, tapi inilah saya yang sedang berjuang. Dan saya percaya, siapa yang kamu percaya, yang kamu mohon, kepada dialah saya mohon. Kalau kamu beriman ya kepada yang kamu tidak tahu dia punya nama, tidak tahu dia, tidak bisa sebut dia, sekarang dia itu yang saya percaya adalah Tuhan. Dialah yang saya minta. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan berkenan, saya kata itu benar. Itu benar. Karena Bapak Pendeta, itu Alkitab ada di mana yang bilang begitu? Ada yang bilang begitu. Waktu orang kaya dia sudah sampai di atas, dia di tempat yang haus terus. Sedangkan Lazarus ada duduk di pangkuan Abraham. Tolong kasih saya air. Tidak bisa, kita terlalu jauh, kita punya jarak. Kalau begitu, tolong dulu kasih ingat saya punya saudara-saudara di bumi. Abraham bilang apa? Tidak perlu, karena di bumi sudah ada yang diutus. Tidak perlu lagi dari sini datang untuk kasih tahu di sana. Sudah ada yang Tuhan tempatkan di sana. Itu maksudnya. Berarti Tuhan sudah utus orang di bumi, mereka sudah pergi, itu sudah di sana. Hanya kalau kita yang namanya penghargaan, mengingat mereka, mengenang mereka yang pernah ada dengan kita, jasa mereka dan lain sebagainya. Penting. Itulah maka kenapa di sini Musa dan Elia berbincang kepada Yesus, tetapi apa kata Tuhan saat Tuhan bersuara lewat awan? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang Tuhan berkenan kepadanya. Untuk apa? Untuk Dia yang memberi keselamatan, untuk Dia yang memberi berkat, untuk Dia yang akan menyatakan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya baik di bumi ini maupun kehidupan yang akan datang. Dengan begitu kekasih-kekasih Tuhan, maka kita menjalani hidup ini, kita menjalani intinya. Apakah yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Itu paling utama. Bukan, jangan sampai boku apa ini kan ada masalah begini karena tidak berkenan kepada mereka, tidak pas dengan apa yang mereka mau. Bukan itu. Tetapi apa yang Tuhan inginkan, itulah yang kita pikirkan. Apakah dia sesuai atau tidak. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, biarlah dengan iman dari mama kekasih yang sudah pergi ini, kita belajar bahwa dia betul-betul bertaruh kepada Tuhan. Dia menyerahkan sungguh-sungguh hidupnya kepada Tuhan. Pasti dia ada di dalam Tuhan dalam kebahagiaan. Tinggal kita sekarang yang menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan memberi kemampuan kepada kita dan rohnya tidak pernah meninggalkan kita. Untuk kita menjalani hidup yang Tuhan percayakan di bumi ini. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Dan kekuatan penghiburan dan dengan pemahaman untuk kita terus menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Yang pada akhirnya kita percaya bahwa saat Yesus datang yang kedua kalinya dan dia mengumpulkan orang-orang percaya, kita tetap akan bertemu. Kita akan saling mengenal sebagaimana Musa dan Elia meskipun mereka sudah lama meninggal. Tetapi Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengenal mereka. Saya percaya saat kita pergi berkumpul bersama, kita akan saling mengenal. Tetapi dalam cinta kasih Kristus tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu, penderitaan, kesakitan, dan lain sebagainya. Hanya keabadian dalam kedamaian abadi yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.